The Strongest System, bab 1126, tampaknya agak berbahaya. Beberapa hari kemudian, Lin Fan mengetahui berita yang mengkhawatirkan. Salah satu dari 9 sekte, Kaisar Dao Sekte, telah dihancurkan, dan murid-murid mereka semua melarikan diri. Wilayah utara telah sepenuhnya berubah menjadi negeri beku. Dalam benak Lin Fan, ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat dipercaya. Meskipun sekte Kaisar Dao mungkin adalah sekte terlemah dari 9 sekte, tidak ada alasan mengapa mereka bisa dihancurkan dengan kecepatan seperti itu. Dan yang paling membuatnya bingung adalah kenyataan bahwa wilayah luas di utara telah tertutup seluruhnya oleh embun beku. Tidak butuh waktu lama sebelum Lin Fan dipanggil oleh Tuan Tua. Di kedalaman sekte, setelah tiba, Lin Fan bertanya dengan tergesa-gesa, "Tuan Tua, apa yang sebenarnya terjadi?" Wajah Geng Yang Tian muram saat ini. Saya juga baru saja mendapat kabar bahwa Kaisar Dao Sekte telah dihancurkan seluruhnya. Untuk beberapa alasan yang tidak masuk akal, seluruh wilayah utara tertutup salju sepenuhnya. Ketika semua sekte kecil di sekitarnya menyadari perubahan tersebut, mereka berhasil mundur dari daerah tersebut tepat pada waktunya. Menurutku, ini pasti karya salah satu dewa utama dari daratan bayangan bulan. Menurutku tidak, kan? Jika itu adalah dewa penguasa daratan bayangan bulan, bagaimana bisa kita tidak memperhatikan dan mendengar apapun? Lin Fan tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin dewa utama dari daratan bayangan bulan memiliki kemampuan luar biasa yang benar-benar membekukan seluruh wilayah utara tanpa ada yang menyadarinya hingga semuanya terlambat? Geng Yang Tian menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, tapi situasinya tidak terlihat optimis sama sekali. Aku khawatir daratan bayangan bulan pasti sudah mulai menyerang dari utara, dan akan mengubah seluruh tempat itu menjadi markas mereka. Semua makhluk hidup di daratan bayangan bulan dari daerah lain juga telah mundur. Ini berarti mereka benar-benar berhasil menembus wilayah utama kita. Tidak kusangka kita baru menyadarinya saat ini. Sekarang sudah terlambat. Lin Fan ingin memeriksanya, karena menurutnya, ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak mungkin. Dewa penguasa macam apa yang mungkin memiliki kemampuan seperti itu? Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Tuan Tua, saya ingin memeriksanya, kata Lin Fan. Masalah dengan Sang Buddha masa depan tanpa batas sudah sangat memusingkan bagi Lin Fan. Dan sekarang, ada lagi orang sakit seperti ini yang datang dari daratan bayangan bulan. Jika ini disebabkan oleh sekelompok orang, biarlah. Tapi, jika itu benar-benar satu dewa penguasa, maka itu akan sangat mengerikan. Geng Yang Tian sedikit khawatir. Ini mungkin sangat berbahaya. Saya menyarankan agar Anda tidak melakukannya. Lin Fan mengibaskannya dengan tangannya. Jika saya tidak pergi ke sana, kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di sisi itu. Jangan khawatir. Bahkan jika aku tidak bisa menang melawan pihak lain, menyelamatkan leherku sendiri tidak akan menjadi masalah sama sekali. Akhirnya, Geng Yang Tian tidak berkata apa-apa lagi, dan Lin Fan bergegas ke utara. Han Juntian angkat bicara saat ini, Tuan Tua, biarkan aku pergi juga. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, setidaknya kita bisa saling melindungi. Geng Yang Tian menganggukkan kepalanya. Dalam catatan sekte tersebut, tidak pernah ada kejadian seperti ini sebelumnya. Oleh karena itu, mereka benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lin Fan meninggalkan sekte tersebut dan bergegas ke utara. Beberapa hari kemudian, saat Lin Fan tiba di daerah itu, dia sangat terkejut dengan pemandangan yang menyambutnya. Seluruh langit seputih salju, tanpa akhir yang terlihat. Angin dingin bertiup dan menderu melintasi langit dan bumi. Mendarat di tanah, Lin Fan melangkah ke dalam es. Sial, dengan itu, dia merasakan topan sedingin es menerjangnya. Sangat dingin, alis Lin Fan berkerut. Keadaan tubuh fisiknya sudah cukup sempurna, namun, dia dapat sepenuhnya merasakan dinginnya angin yang ditimbulkannya. Lin Fan tidak berlama-lama sambil terus mendorong ke depan. Lama kemudian, dia melihat sekelompok orang berjalan di dunia Frost ini. Dari kelihatannya, mereka tampak seperti akan mati. Siapa kalian? Lin Fan turun dari kehampaan dan bertanya. Sekelompok orang mengenakan seragam yang sama, mereka harus menjadi murid dari sekte yang sama. Namun, seluruh tubuh mereka tertutup lapisan es tebal saat mereka menggigil tak terkendali. Ketika kekuatan seseorang dipupuk sedemikian rupa, mereka seharusnya sudah lama bisa mengabaikan perubahan cuaca. Tapi, tak disangka orang-orang ini bisa dibekukan oleh lapisan es saat ini, itu adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Ketika orang-orang itu pertama kali melihat seseorang muncul di hadapan mereka, mereka terkejut. Tapi, setelah menyadari bahwa itu adalah seseorang dari daratan tak berujung, mereka berseru dengan suara gemetar, "Es, selamatkan kami, kami adalah murid dari Sekte Kaisar Dao Es." Melihat betapa lemahnya aura orang-orang ini, Lin Fan tahu bahwa jika dia tidak turun tangan untuk menyelamatkan mereka, kemungkinan besar mereka akan mati di sini. Wajah mereka yang sangat pucat itu mulai memerah dengan kemerahan saat aura mereka mulai naik kembali, membantu suara mereka menjadi lebih jelas juga. Terima kasih. Masa berteriak penuh rasa terima kasih. Mereka tidak tahu apa yang terjadi selama ini. Mereka memiliki kemampuan terbang, namun, ketika mereka berada di kehampaan, mereka mulai menyadari bahwa angin sedingin es yang bertiup ke arah mereka semakin kuat dan dingin seiring berjalannya waktu, menyebabkan kekuatan mereka tampak membeku. Oleh karena itu, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya, mereka tidak punya pilihan lain selain berjalan secara manual. Pada awalnya,
hal itu masih bisa ditoleransi, namun seiring berjalannya waktu, gerakan mereka mulai menjadi lamban seolah-olah mereka juga kedinginan. Tanpa jalan keluar, mereka hanya berjalan maju selangkah demi selangkah. Saya dari Sekte Langit dan Bumi. Apa sebenarnya yang pernah ditemui Kaisar Dao Sekte? Bagaimana seluruh wilayah utara ini bisa berubah seperti ini? Hati Lin Fan dipenuhi dengan pertanyaan. Wanita, pemimpin kelompok murid menjawab dengan satu kata. Wanita, Lin Fan tercengang. Apa hubungannya semua ini dengan wanita? Ketika murid itu berbicara tentang wanita itu, seluruh wajahnya dipenuhi keterkejutan seolah-olah dia baru saja melihat hal paling menakutkan di dunia. Wanita itu terlalu mengerikan. Kemanapun dia lewat, seluruh tempat akan membeku. Para tetua, Grandmaster, dan bahkan master tua dari sekte tersebut bukanlah tandingannya. Bahkan sebelum mereka bisa melihat pihak lain bergerak, mereka dibekukan menjadi patung es. Menyadari segala sesuatunya tampak tidak beres, kami langsung berlari. Namun, wanita itu sepertinya tidak peduli sedikit pun terhadap kami. Kalau tidak, tidak mungkin kita bisa kehabisan tenaga jika dia bertekad membunuh kita. Murid itu menjawab dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa mungkin ada keberadaan yang begitu menakutkan di dunia ini. Pada saat wanita itu tiba di Kaisar Dao Sekte, seluruh dunia berubah menjadi dunia embun beku. Meskipun para tetua dan Grandmaster mereka mengerahkan keterampilan mistik terkuat mereka, wanita itu bahkan tidak bergerak 1 inci pun. Hanya dengan sekali pandang, dia menyebabkan Grandmaster dan yang lainnya membeku sepenuhnya. Lin Fan mengerutkan kening. Mungkinkah ini benar-benar dewa penguasa daratan bayangan bulan? Namun, dewa penguasa manakah yang memiliki kekuatan dan keperkasaan yang begitu mengerikan? Tuan tua Kaisar Dao Sekte itu bukanlah orang biasa, mereka semua adalah makhluk negara Raja Abadi. Hal ini terutama terjadi pada Tuan tua Kaisar Abadi. Dia adalah seseorang yang tidak lebih lemah dari geng Yang Tian sama sekali. Tapi, tak disangka dia bisa dibekukan hanya dengan sekali melihat ke arah lawan bicaranya, ini benar-benar tak terbayangkan. Tetapi pada saat itu, pikiran Lin Fan tiba-tiba beralih ke kesadaran yang mengejutkan, mungkinkah wanita itu berasal dari tingkat Dewa Surgawi. Namun, hal itu tidak seharusnya terjadi. Jika ada makhluk kuat dari negara penguasa surgawi di sisi daratan bayangan bulan, dia seharusnya sudah memotong seluruh jalannya dari awal. Segala sesuatunya bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk mencapai keadaan ini. Lin Fan berencana mengintip secara diam-diam. Kalian pergilah ke Sekte Langit dan Bumi dulu. Di sana lebih aman untuk saat ini. Apakah kamu akan berangkat? Salah satu murid bertanya. Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Sejujurnya, saya menyarankan Anda untuk tidak maju. Wanita mengerikan itu bukanlah satu-satunya yang ada di sana. Semua makhluk hidup di daratan bayangan bulan juga ada di sana. Sama sekali tidak ada harapan bagi Anda untuk pergi ke sana sama sekali. Pada saat yang sama, kekuatanmu akan mulai membeku dalam cuaca beku yang dingin ini, menyebabkanmu pada akhirnya membeku karenanya. Terhadap Lin Fan, embun beku tidak berpengaruh sama sekali. Oleh karena itu, dia mengabaikannya sepenuhnya, melambaikannya dengan tangannya. Kalian pergi saja dulu. Melihat betapa ngototnya dia untuk terus maju, mereka tidak mencoba membujuknya untuk tidak melakukannya lagi. Setelah masa pergi, Lin Fan melihat ke kejauhan saat pikirannya mulai berputar. Sepertinya situasinya agak berbahaya saat ini. Bab 1127, Aku yang satu. Seseorang tidak akan pernah bermimpi mendapatkan anak harimau tanpa menghadapi harimau. Tidak peduli betapa berbahayanya hal ini, saya harus mencobanya. Siapa tahu, saya mungkin mendapat hadiah mengejutkan darinya. Begitulah cara Lin Fan memikirkan berbagai hal. Namun, cara murid-murid itu membicarakan berbagai hal memang terlihat agak menakutkan. Dan dari kelihatannya, berdasarkan studi psikologi, wanita itu pastilah mental. Lin Fan pasti harus lebih berhati-hati saat bertemu dengan orang yang begitu sinting. Tanpa ragu-ragu, Lin Fan segera terjun ke dalam kehampaan. Di dunia embun beku ini, ada banyak makhluk hidup di daratan bayangan bulan yang mendirikan markas di sini. Dan, sepertinya angin dingin itu bisa mengenali mereka saat mereka berhembus di sekitar mereka dan lewat. Pasukan di sini sangat besar dan megah. Lin Fan tidak turun tangan untuk menyerang mereka sama sekali, karena dia tidak ingin menarik perhatian mereka. Kali ini, dia hanya di sini untuk mencari tahu. Jika keadaan tidak terlalu berbahaya, dia akan segera menyerang. Namun, jika ya, dia harus menjaganya tetap stabil dan bermain aman. Modus sembunyi-sembunyi. Saat dia bergerak dalam mode stealth, tidak ada bedanya apakah dia dalam mode stealth atau tidak. Namun, dia masih merasa lebih nyaman saat bergerak dalam mode stealth. Jika tidak, akan selalu terasa ada sesuatu yang hilang. Segera, Lin Fan tiba di tempat di mana Frost Intent adalah yang terkuat. Ini adalah markas Kaisar Dao Sekte. Saat ini, seluruh markas Kaisar Dao Sekte telah ditempati. Lin Fan menyadari bahwa ada banyak patung es di luar Sekte Kaisar Dao, semuanya dalam berbagai posisi aneh. Seolah-olah mereka dibekukan seketika dan mempertahankan pose terakhir sebelum mati. Sungguh sakit. Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyesali pemandangan ini. Dengan padatnya kumpulan pahatan es, seluruh tempat baru saja diubah menjadi pameran pahatan es seluruhnya. Tak disangka mungkin ada seseorang dengan metode seperti itu yang bisa membekukan semua orang seperti ini. Dan kelihatannya, tidak ada perkelahian besar yang terjadi di tempat ini sama sekali.
Ini cukup jelas untuk mengatakan bahwa orang-orang dari Kaisar Dao Sekte tidak memiliki satu kesempatan pun untuk melawan sama sekali. Tepat pada saat itu, suara sedingin es terdengar di kehampaan. Bahan bagus lainnya untuk patung es telah muncul. Saat Lin Fan mendengar suara itu, dia melompat seolah baru saja melihat hantu. Tidak disangka dia akan ketahuan bahkan pada saat ini. Apakah dia harus sangat kuat? Dengan itu, Lin Fan bahkan tidak perlu berpikir sama sekali sebelum langsung berlari ke dalam kehampaan, berlari menyelamatkan nyawanya. Bahkan tidak perlu bertemu pihak lain untuk mengetahui bahwa dia benar-benar akan menjadi sangat kuat. Dia mungkin benar-benar bukan tandingannya. Mundur. Kadang-kadang, seseorang harus benar-benar lari jika mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan pihak lain dalam pertarungan. Hal ini terutama terjadi pada lawannya. Jika dia tidak lari, apa yang bisa dia lakukan? Tunggu untuk disalahgunakan. Dalam sekejap mata, dia melesat pergi, melintasi ribuan mil dalam sekali lari. Tetapi pada saat itu, Lin Fan menyadari bahwa sudah ada satu suara yang menunggunya di depan. Sosok seorang wanita. Ini, sekilas pandang dan Lin Fan dapat mengetahui bahwa aura pihak lain bahkan lebih kuat daripada Sang Buddha masa depan tanpa batas. Tidak hanya itu, aura ini juga sangat dingin. Sekarang mereka sudah begitu dekat, ini benar-benar mengerikan. Lin Fan terbatuk lembut, siapa kamu? Aku hanya lewat sini. Dewa penguasa embun beku berbalik. Tapi ketika Lin Fan melihat wajah itu, dia tercengang. Dewa Tuan Air. Aduh, dalam sekejap, sosok itu menghilang. Hal berikutnya yang diketahui Lin Fan, dia berdiri tepat di depan wajahnya. Pada saat itu, Lin Fan tiba-tiba merasakan perasaan dingin dan beku menyebar dari dadanya saat dia langsung berlari mundur dengan takjub. Dia benar-benar khawatir saat ini. Kecepatan seperti itu. Dewa penguasa embun beku memandang Lin Fan. Kamu pernah bertemu saudara perempuanku sebelumnya. Saat Lin Fan mendengar itu, dia membeku sejenak. Dewa penguasa air adalah saudara perempuan dari orang sakit ini. Kalau begitu, dia sama sekali tidak bisa memberitahu wanita itu tentang cara dia menganiaya Dewa Penguasa Air sampai mati dengan sangat menyedihkan. Tidak heran sekarang mengapa Dewa Penguasa Embun Beku ini terlihat sangat mirip dengan Dewa Penguasa Air. Namun, apa yang Lin Fan tidak dapat pahami adalah bagaimana perbedaan kekuatan antara Dewa Penguasa Air dan Dewa Penguasa Embun Beku bisa sebesar ini. Ini praktis merupakan dunia yang berbeda. Saat Lin Fan ragu-ragu, aura Dewa Master Embun Beku berubah menjadi lebih tajam. Semua kepingan salju yang melayang di kehampaan tiba-tiba berubah menjadi kristal salju, menurunkan suhu lebih rendah lagi, bahkan kehampaan pun tampak seolah-olah membeku. Kamu pernah bertemu adikku sebelumnya. Suara sedingin es terdengar sekali lagi, bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Hati Lin Fan membeku sebelum dia mengeluarkan ekspresi ketakutan. Saya tidak berani mengatakan apapun. Saya khawatir saya akan terbunuh setelah saya mengatakannya. Mata Dewa Penguasa Embun Beku menjadi sedingin es. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan membunuhmu. Lin Fan memandang ke arah Frost Master God sebelum berbicara, Tuan Buddha masa depan tanpa batas adalah orang yang telah membunuhnya. Saat ini, Dewa Penguasa Embun Beku diam. Lin Fan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi bagaimanapun juga, setidaknya dia harus memberikan balasan, kan? Dalam sepersekian detik, aura Dewa Master Embun Beku terkunci pada Lin Fan. Kamu berbohong. Lin Fan mulai memaki ibunya di dalam hatinya segera. Namun, kata-kata yang diucapkannya seperti air yang terciprat. Apapun yang terjadi, dia akan menyalahkan Sang Buddha masa depan tanpa batas. Kalau tidak, dia bersumpah bahwa nama belakangnya bukan Lin lagi. Aku tidak. Lin Fan menatap langsung ke mata Dewa Master Embun Beku, tanpa sedikit pun rasa takut di hatinya. Huff, mencari kematian. Tubuh Frost Master God melintas saat dia muncul di hadapan Lin Fan seketika, meledak dengan aura dingin. Lin Fan merasa ngeri karena seluruh tubuhnya menunjukkan tanda-tanda membeku. Berderak, seluruh tubuhnya tertutup es sehingga dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Lin Fan akhirnya bisa merasakan apa yang dibicarakan semua orang sebelumnya. Kekuatan di dalam tubuhnya benar-benar mulai membeku saat ini sehingga dia tidak bisa menyalurkannya sama sekali. Dewa Penguasa Embun Beku memandang Lin Fan. Konsekuensi berbohong adalah kematian. Lin Fan berusaha sekuat tenaga untuk melawan Embun Beku. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia kemudian berteriak, mengapa kamu menolak untuk mempercayaiku? Tuan Buddha masa depan tanpa batas tidak punya nyali. Astaga, hanya satu balasan saja yang membuat Lin Fan tidak bisa berkata-kata. Tidak disangka dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menyangkal pernyataan itu sama sekali. Sang Buddha masa depan tanpa batas lebih terampil dari siapapun, dan memiliki kekuatan yang luar biasa hebat. Tapi, tak disangka di mata Dewa Penguasa Embun Beku, biksu botak itu tidak punya nyali untuk melakukan itu. Kekuatan dan kecakapan seperti apa yang harus dimiliki seseorang untuk memiliki tingkat kepercayaan diri seperti itu. Pada saat ini, Lin Fan tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal-hal lain. Tubuhnya berangsur-angsur membeku, dan jika dia tidak segera membuat rencana apapun, dia pasti akan berubah menjadi patung es. Pil melalui pikiran, telapak tangan Lin Fan tiba-tiba meledak dengan bola api. Panas dari api tersebut menyebabkan lapisan es mencair seketika. Pada saat yang sama, kekuatan di tubuhnya mulai tersalurkan sekali lagi.
Wajah Dewa Penguasa Embun Beku tampak bingung, seolah-olah dia tidak percaya bahwa makhluk pribumi ini mampu mencairkan embun beku miliknya. Lin Fan langsung melesat jauh dari Dewa Master Embun Beku. Kekuatan wanita itu benar-benar sakit, dan tidak ada cara baginya untuk memahami kekuatan yang dimilikinya terhadap embun beku. Tidak heran mengapa seluruh dunia terkena dampak embun beku yang dia hasilkan. Dia pasti harus memikirkan cara untuk melarikan diri dari tempat ini bagaimanapun caranya. Kekuatan wanita ini jauh lebih kuat daripada Sang Buddha masa depan tanpa batas. Meskipun dia belum mencapai tingkat penguasa surgawi, menurut Lin Fan, wanita ini mungkin hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat yang didambakan itu. Dan saat Lin Fan sibuk merenungkan hal-hal ini, kehampaan bergetar hebat. Dalam sekejap mata, dua es meletus sehingga tidak ada waktu bagi siapapun untuk bereaksi sama sekali. Sial, kedua es itu menembus bahu Lin Fan saat kedua lubang menganga itu mulai mengeluarkan darah segar. Di permukaan kulit, lapisan es mulai menggerogoti tubuhnya. Sangat kuat, Lin Fan tahu bahwa dia jelas bukan tandingan wanita ini di sini. Menyalakan pil melalui pikiran, nyala api menyala saat dia menamparkan kedua lubang menganga di bahunya, membersihkan embun beku yang menempel. Kekuatan kehidupan di dalam tubuhnya mulai meledak segera, menyembuhkan luka berulang kali. Karena kamu berbohong, kamu bisa masuk neraka saja. Dewa Penguasa Embun Beku mendengus dengan dingin, dan tepat setelah itu, embun beku dari kehampaan mulai menjadi liar dan mengamuk. Tak disangka seluruh dunia akan mulai membeku seketika saat pembekuan meluas keluar, menghalangi jalan keluar Lin Fan. Melihat sekeliling seluruh tempat, hati Lin Fan mengepal. Ini sudah berakhir. Kehampaan di seluruh dunia mulai membeku dengan suara, kerk, dan menyatu, memaksa semuanya turun ke sudut tempat dia berdiri. Alis Lin Fan berkerut. Dia pasti harus memikirkan sebuah rencana. Aku akan mengatakan yang sejatinya. Pada saat kritis ini, dia melolong keras. Dengan itu, embun beku di sekitarnya segera berhenti membeku. Berbicara. Lin Fan memandang Dewa Master Embun Beku. Saya dapat mengatakan yang sebenarnya kepada Anda, tetapi Anda harus membiarkan saya keluar dari tempat ini. Dengan nada dingin dan dingin, Dewa Penguasa Embun Beku menjawab, baiklah. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Tidak, Anda harus bersumpah. Dengan itu, alis Dewa Master Embun Beku berkerut, jelas tidak senang dengan saran ini. Jika kamu bahkan tidak menyetujui permintaan itu, kamu bisa membunuhku segera. Tapi, kamu tidak akan pernah tahu siapa yang membunuh adikmu. Dewa Penguasa Embun Beku memandang Lin Fan dengan hati-hati. Baiklah, aku, Dewa Penguasa Embun Beku, akan bersumpah demi penguasa kekacauan. Selama kau mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan membunuhmu hari ini, dan akan mengizinkanmu pergi. Jika saya mengingkari janji itu, ketuhanan saya akan hancur. Ledakan. Seketika, seluruh dunia meledak dengan suara yang memekakkan telinga, sumpahnya telah diucapkan. Baru pada saat itulah Lin Fan mengetahui bahwa ini adalah Dewa Penguasa Embun Beku. Tidak kusangka dia mungkin sekuat ini. Bicara sekarang. Dewa Penguasa Embun Beku angkat bicara. Lin Fan memandang Frost Master God dengan tenang sebelum berkata dengan hati-hati. Sebenarnya, akulah yang membunuhnya. Bab 1128, Cara Membunuh Bos. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Lin Fan, seluruh dunia menjadi sunyi senyap. Jantung kecilnya berdebar kencang. Sejujurnya, kadang-kadang merupakan pengalaman yang sangat menegangkan untuk mengatakan kebenaran. Hal ini terutama terjadi ketika itu terjadi di depan seseorang seperti Dewa Master Embun Beku, yang kekuatannya sangat luar biasa. Mengingat kekuatan Lin Fan saat ini, dia benar-benar bukan tandingannya. Tertegun sejenak, wajah Dewa Embun Beku yang tak tertandingi itu tiba-tiba berubah drastis. Apa yang baru saja Anda katakan? Dewa Frost Master bertanya dengan dingin, menyebabkan seluruh tempat terasa seolah-olah ada badai salju tak berujung yang menghancurkan semua keberadaan. Dibandingkan sebelumnya, segalanya menjadi lebih mengancam saat ini. Dalam benaknya, dia tidak pernah berpikir bahwa makhluk pribumi di hadapannya ini benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Saat ini, Lin Fan mengungkapkan kekesalannya. Sejujurnya, dia tidak ingin membiarkan hal ini terungkap. Tapi, tidak peduli apa yang dia katakan, Dewa Penguasa Embun Beku tidak akan mempercayainya sama sekali. Dia ingin menyalahkan Sang Buddha masa depan tanpa batas. Tapi baiklah, tebak apa? Dia berhasil menghilangkan seluruh tuduhan itu dengan satu pernyataan. Sang Buddha masa depan tanpa batas tidak punya nyali. Saat dia mendengar itu, dia menjadi tidak berdaya. Jika Sang Buddha masa depan tanpa batas mendengarnya secara pribadi, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk membuktikan bahwa dia punya nyali meskipun itu berarti akhir hidupnya. Lagi pula, pria mana yang ingin mengatakan bahwa mereka tidak punya nyali? Lin Fan menghirup udara dalam-dalam dan menatap langsung ke mata Dewa Master Embun Beku. Saya mengatakan bahwa Dewa Penguasa Air dibunuh oleh saya. Saat ini, dia merasa sangat gugup di dalam hatinya, bertanya-tanya apakah Dewa Penguasa Embun Beku akan membunuhnya karena mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, dia tidak menyangka hal itu mungkin terjadi. Lagi pula, Dewa Penguasa Embun Beku telah bersumpah, dan itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan. Jika Dewa Penguasa Embun Beku berani menyerang untuk menekannya, ketuhanannya pasti akan hancur. Perubahan pada wajah Dewa Master Embun Beku tidak ada habisnya dan aura dingin di udara menjadi semakin kuat saat ini. Dia kemudian menatap Lin Fan dengan mata terbelalak. Anda.
Lin Fan bisa merasakan niat membunuh yang sangat besar terpancar dari tubuh Dewa Master Embun Beku, seolah-olah dia bertekad untuk membunuhnya di sini. Tapi sepertinya teringat sesuatu, Dewa Master Embun Beku tidak langsung mengambil tindakan. Lin Fan bertanya padanya dengan hati-hati, kamu bersumpah sebelumnya. Kamu akan menepati sumpah itu, kan? Dewa penguasa Embun Beku menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam sebelum membukanya lebar-lebar sekali lagi. Aku pasti akan mematuhi sumpah itu dan pasti tidak akan membunuhmu hari ini. Kamu boleh pergi. Lin Fan menghela nafas lega. Setelah itu, tidak berani berlama-lama sedikit pun, dia berlari jauh ke kejauhan. Dewa Master Embun Beku ini terlalu berbahaya. Namun, perjalanannya ke wilayah utara kali ini juga tidak bisa dianggap sebagai kerugian besar, dia berhasil mengetahui bahwa ada dewa penguasa yang ada di dalam jajaran daratan bayangan bulan. Jika dia tidak mengetahui hal ini sebelumnya, mungkin ada kemungkinan besar dia akan dikalahkan oleh para dewa utama ini saat berikutnya dia melawan daratan bayangan bulan hanya karena dia akhirnya meremehkan mereka. Tapi, pada saat itu, hal yang membuat Lin Fan terkejut adalah Dewa Master Embun Beku sebenarnya mulai bergerak juga. Dia hanya mengikutinya berdampingan. Lin Fan berhenti. Frost Master God, bisakah kita menuju ke arah yang persis sama? Atau bagaimana dengan ini? Mungkin, kamu bisa pergi dulu dan aku akan mencari cara lain untuk pergi. Hal yang paling dia takuti sedang terjadi saat ini. Namun, dia tetap menjaga ketenangannya dan berkomentar. Dewa penguasa Embun Beku memandang Lin Fan. Aku bersumpah tidak akan membunuhmu hari ini dan akan melepaskanmu dari wilayah utara ini juga. Namun, ketika hari itu telah berlalu, kematianmu akan tiba. Kamu bisa berjalan sesuai keinginanmu dan aku akan mengikutimu sepanjang jalan. Saya tidak melanggar sumpah sama sekali. Persetan denganku. Ini adalah hal yang paling ditakuti Lin Fan. Sejak awal, dia mengira ini adalah sumpah yang sangat normal. Tapi, baru setelah sumpah diucapkan, dia menyadari ada yang tidak beres dengan sumpahnya. Dia akan melepaskannya hari ini. Tapi, mengingat kekuatan Dewa Master Embun Beku, dia bisa terus mengikutinya, dan begitu besok tiba, dia akan menemuinya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan hal itu. Lin Fan menjawab dengan putus asa, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ini hanya mengingkari kata-katamu. Melihat Lin Fan dengan ekspresi dinginnya, Frost Master God hanya mengejek beberapa kali dengan dingin tanpa berkata apa-apa lagi. Mengingat kekuatannya, jika Lin Fan ingin membuangnya ke tempat pembuangan sampah, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Pada saat itu, Lin Fan merasakan seluruh hatinya hancur. Frost Master God bukanlah orang bodoh atau terbelakang. Mungkin, dia sudah siap untuk membunuhnya sejak awal. Lin Fan mulai memikirkan semuanya. Segalanya menjadi berbahaya sekarang. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus menyingkirkan Dewa Master Embun Beku ini. Jika tidak, hasilnya sungguh tidak terbayangkan. Frost Master God, apakah kamu harus setidak tahu malu ini? Kamu telah berjanji untuk melepaskanku, namun kamu hanya mengikuti di belakangku sepanjang jalan. Bukankah itu hanya kebohongan terang-terangan? Lin Fan berkomentar sekali lagi, berharap ini bisa membujuk Dewa Penguasa Embun Beku untuk pergi. Tapi sekali lagi, Dewa Penguasa Embun Beku tidak berkata apa-apa lagi, memilih untuk hanya menatap Lin Fan dalam diam. Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Fan berlari ke dalam kehampaan dan mulai berlari menyelamatkan nyawanya. Tapi, tidak peduli seberapa cepat kecepatan Lin Fan, dia menemukan bahwa Dewa Penguasa Embun Beku terus menempel padanya sepanjang waktu. Ini adalah sesuatu yang membuatnya merasa sangat tercengang. Meskipun kekuatan Dewa Master Embun Beku mungkin jauh lebih kuat dari miliknya, dia tidak perlu macam-macam dengannya seperti ini, bukan? Persetan ini, aku akan melakukannya. Kekuatan Bigra. Pada saat itu, kekuatan Bigra meledak saat kabut Bigra menyelimuti seluruh langit dan bumi dengannya. Seketika, Dewa Master Embun Beku mengerutkan kening saat dia meningkatkan intensitas aura dinginnya. Yang membuat Lin Fan takjub adalah dia mengetahui bahwa kekuatan Bigra miliknya benar-benar menunjukkan tanda-tanda membeku, sehingga tidak bisa mendekati sisi Dewa Master Embun Beku sama sekali. Astaga, tidak disangka itu akan sia-sia. Apakah dia benar-benar harus menggunakan sabunnya? Tapi, dia tidak tahu apakah sabun itu juga berguna bagi Dewa Penguasa Embun Beku. Kekuatan Dewa Penguasa Embun Beku di hadapannya jauh lebih kuat daripada Sang Buddha masa depan tanpa batas. Jika dia membunuhnya, mungkin kekuatannya akan bisa melonjak seketika juga. Tanpa ragu-ragu, Lin Fan mengeluarkan sabun sebelum berbalik menghadap Dewa Master Embun Beku. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Tahukah kamu benda apa yang ada di tanganku ini? Dewa Penguasa Embun Beku tidak berkata apa-apa, dia juga tidak mengungkapkan sedikit pun rasa takut atau cemas di wajahnya. Jelas, Lin Fan bukan apa-apa baginya. Sialan, tak disangka bahkan setelah dia mengeluarkan sabun Lin Brand, Dewa Penguasa Embun Beku ini bahkan tidak akan mengedipkan satu kelopak mata pun. Dia jelas-jelas meremehkannya. Tak tertahankan. Benar-benar tidak dapat ditoleransi. Lin Fan merenung sejenak. Jika dia bisa membuat Dewa Penguasa Embun Beku ini mati karena sabun, maka segalanya akan sia-sia. Dalam hal ini, jumlah poin pengalaman yang diperoleh akan sangat besar. Setelah itu, bahkan jika dia bertemu dengan Sang Buddha masa depan tanpa batas, dia tidak perlu takut pada pihak lain sama sekali. Bahkan, dia mungkin bisa membunuhnya saat itu. Pada saat itu, Lin Fan tidak berpikir dua kali. Ayo keluar, sabun.
Lin Fan membuang sabunnya. Dalam keadaan normal, Dewa Penguasa Embun Beku pasti akan mengambil sabun itu, dan dengan sekali jentikan tangannya, sabun itu akan jatuh ke tanah. Tapi tiba-tiba, Lin Fan membeku. Setelah dia membuang sabunnya, Dewa Master Embun Beku bahkan tidak bergeming 1 inci pun ketika pemberitahuan muncul dari sistem. Sabun Lin Brand tidak dapat digunakan pada jenis kelamin wanita. Ini adalah barang gay. Ketika Lin Fan mendengar pemberitahuan dari sistem, dia benar-benar tercengang. Ya Tuhan, dasar sial, apa memang harus seburuk ini? Jika benda itu tidak ada gunanya bagi Dewa Penguasa Embun Beku, bagaimana dia bisa melarikan diri? Sabun itu terbang kembali ke tangan Lin Fan saat dia tertawa canggung sebelum memegangnya. Tetapi pada saat itu, Lin Fan memikirkan sebuah ide. Matanya berbinar dengan kilatan terang. Itu benar, aku benar-benar memilikinya sekarang. Frost Master God, kamu bersumpah tidak akan membunuhku hari ini. Tapi, aku tidak bersumpah bahwa aku tidak akan membunuhmu. Jika aku menyerang dan kamu membunuhku, kamu tidak menaati sumpahmu, kan? Lin Fan tertawa terbahak-bahak sebelum menggosok kedua tangannya. Dia siap menggunakan langit dan bumi yang memutar sehingga dia bisa mengubah Dewa Master Embun Beku ini menjadi laki-laki. Pada saat itu, Dewa Penguasa Embun Beku pasti akan merasakan kesakitan yang luar biasa, dan akan kehilangan semua kekuatan bertarungnya. Bahkan jika dia tidak kehilangan keinginannya untuk bertarung, dia masih memiliki rencana cadangan dengan sabun Lin Brand. Benar sekali, setelah mendapatkan ide ini, Lin Fan terkikik sinis. Ini akan menjadi rencana yang pasti. Bab 1129, bagaimana kabarmu begitu tak tahu malu? Meskipun dia sudah mengatakannya seperti itu, Dewa Master Embun Beku masih tampak seolah-olah dia sedang menatapnya dengan tatapan yang mirip dengan bagaimana dia memandang seekor semut. Dia dipenuhi dengan rasa jijik yang tak ada habisnya. Lin Fan tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia mengerutkan alisnya, mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dia kemudian meraung sebelum meraih Dewa Master Embun Beku, memancarkan kekuatan Yin dan Yang yang sangat besar. Saat ini, kekuatan Lin Fan sudah berada di kondisi Raja Abadi, dan memutar langit dan bumi sudah berada di puncaknya. Saat dia mengerahkan gerakan itu, kekuatan yang dipancarkannya benar-benar supernatural dan jauh dari kata biasa. Membuka jari-jarinya, setiap jarinya dibungkus dengan kekuatan pertukaran Yin dan Yang. Tidak peduli siapa orangnya, selama mereka terkena gerakan ini, mereka pasti akan menemukan Yin dan Yang di dalam tubuh mereka bertukar secara instan dan menjadi kacau dari intinya. Meskipun kekuatan Dewa Master Embun Beku mungkin luar biasa, bahkan orang seperti dia akan mengubah jenis kelaminnya secara paksa jika dia terkena gerakan ini. Melawan kekuatan Yin dan Yang yang tak terbatas ini, Dewa Penguasa Embun Beku mengerutkan alisnya, dia bisa merasakan bahwa itu jauh dari biasanya. Tidak disangka makhluk pribumi yang mirip semut sebenarnya bisa memiliki kekuatan setingkat ini. Namun, ketika dia memikirkan tentang sumpahnya, dia hanya bisa menahannya untuk saat ini. Lapisan es menyelimuti Dewa Master Embun Beku seluruhnya, menghalangi Lin Fan keluar tanpa ada peluang untuk menembusnya sama sekali. Bam! Ketika satu pukulannya mendarat di cangkang es, pukulannya terhenti tanpa ada peluang untuk mendorong masuk sedikitpun. Lin Fan tahu bahwa kekuatan Dewa Penguasa Embun Beku sungguh luar biasa, tapi dia tidak mengira kekuatan itu akan sekuat ini. Namun, tidak mungkin dia membiarkan hal ini menjatuhkannya begitu saja. Kekuatan Yin dan Yang beriak luar biasa dan melonjak melalui seluruh kehampaan. Dengan itu, seluruh kekosongan menjadi kacau. Namun, Dewa Master Embun Beku tetap mempertahankan ekspresi dinginnya sambil melihat ke arah Lin Fan. Setelah sekian lama, dia akhirnya angkat bicara, menyerah saja. Tidak mungkin kamu bisa menembus pertahananku. Huff. Jangan sombong sekarang. Lin Fan berteriak sebelum melemparkan Pilstruh Dot, mengisi telapak tangannya dengan bola api. Ini adalah api dari Pilstruh Dot, sesuatu yang dapat membakar semua keberadaan. Dengan menggunakan itu, dia menghantam cangkang es Dewa Master Embun Beku dengan itu. Mendesis, mendesis. Ketika cangkang es miliknya yang keras itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda mencair, Dewa Penguasa Embun Beku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan mundur dengan marah. Dia menyempitkan pandangannya dan menatap Lin Fan, untuk berpikir bahwa makhluk pribumi ini benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun Dewa Penguasa Embun Beku adalah salah satu Dewa Penguasa daratan bayangan bulan, dia adalah seseorang yang memiliki pengetahuan luas tentang berbagai hal. Namun meski begitu, dia belum pernah menemukan nyala api seperti itu. Nyala api apa itu? Tidak kusangka itu akan lebih kuat dari Dewa Penguasa Api. Lin Fan terkekeh, kamu belum pernah melihat ini sebelumnya, kan? Saya punya lebih banyak hal yang bahkan lebih luar biasa dari ini. Yang bisa saya katakan adalah jika Anda bersikeras untuk tetap bersama saya, hasil akhir Anda pasti akan sangat tragis. Frost Master God tertawa dingin saat dia berdiri tegak, memilih untuk hanya meningkatkan intensitas embun bekunya dari sebelumnya. Lin Fan membanting ke tanah dengan satu telapak tangan. Meskipun dia sedang mencairkan es, dia menemukan bahwa es itu hanya beregenerasi dengan kecepatan gila, yang membuatnya terhalang sepenuhnya. Dewa Master Embun Beku ini benar-benar jauh dari kata biasa dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun api dari Pilstruh Dot mampu mencairkan es Dewa Master Embun Beku, kecepatan pembekuan kembali es itu terlalu cepat, sehingga dia tidak bisa menembusnya sama sekali. Melihat ini, Lin Fan berhenti. Saat ini, dia yakin bahwa Dewa Master Embun Beku ini benar-benar luar biasa, dia mau tidak mau mengakui kekuatannya.
Apakah kamu akan pergi atau tidak? Lin Fan memandang Dewa Master Embun Beku. Dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak punya cara sama sekali. Bahkan ketika Dewa Master Embun Beku ini hanya berdiri di sana untuk menyerang sesukanya, dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Jika berita ini tersiar, bukankah itu akan membuat orang takut sampai mati? Dewa Penguasa Embun Beku memandang Lin Fan dengan dingin. Kamu membunuh Dewa Penguasa Air. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup? Lin Fan membalas tatapannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mulai menanggalkan pakaiannya. Dia menolak untuk percaya bahwa Dewa Master Embun Beku ini benar-benar tidak tahu malu. Jika pria seperti dirinya telanjang tepat di hadapannya dan dia bisa terus berdiri dan menonton, dia harus benar-benar yakin akan kegigihannya. Melihat Lin Fan, Dewa Master Embun Beku bertanya, apa yang kamu coba lakukan? Lin Fan mengintip ke arah Frost Master God tanpa menghentikan tangannya. Ini terlalu panas. Aku akan menelanjangi diriku sendiri. Jika itu tidak mengganggu Anda, maka Anda dapat terus menontonnya dengan segala cara. Dalam benak Lin Fan, dia berasumsi bahwa Dewa Penguasa Embun Beku pasti akan menutup matanya karena malu sambil berkata dengan gusar, kamu nakal sekali. Bagaimana kamu bisa menjadi tidak tahu malu seperti ini? Yah, setidaknya itulah yang akan terjadi di kehidupan masa lalunya. Karena ada kesempatan hari ini, dia bisa mencobanya juga dan membersihkan semuanya. Berdasarkan rencananya, cewek ini pasti akan kehilangan kata-kata. Pada saat itu, dia hanya akan memanfaatkan kesempatan itu dan mencarinya. Itu rencananya, oke. Tetapi pada saat itu, kata-kata Dewa Penguasa Embun Beku membuat Lin Fan terperangah dan bahkan menghentikan gerakannya. Ibu ker ini terlalu tidak tahu malu, bukan? Sebagai seorang wanita, bagaimana dia bisa menjadi lebih cabul daripada pria? Tidak, aku tidak keberatan. Anda dapat melanjutkan dan melepaskannya. Jujur saja, saya belum pernah benar-benar melihat tubuh makhluk pribumi. Jika kamu bisa memuaskanku, aku bisa mengizinkanmu menjadi patung es besok. Lin Fan menghela nafas, Frost Master God, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tentu saja, selain membunuhku, jika kamu punya permintaan lain, kamu bisa menyampaikannya saja. Selama aku bisa memenuhinya, aku pasti akan membuatmu senang. Melihat Lin Fan, Frost Master God hanya tertawa dingin, aku hanya ingin kamu mati. Kalau begitu, itu bukan kesepakatan. Lin Fan mengibaskannya dengan tangannya. Ini benar-benar situasi yang gawat. Tidak mungkin dia bisa membawa Dewa Penguasa Embun Beku ini ke Sekte Langit dan Bumi. Jika dia pergi ke sana, para murid normal dari Sekte Langit dan Bumi pasti tidak akan mampu bertahan melawan makhluk mengerikan ini di sini. Dan ini khususnya terjadi pada segel es miliknya yang terbentang ribuan mil, tampak sangat mengerikan. Siapapun dengan kondisi budidaya rendah akan langsung berubah menjadi patung es oleh segel es ini. Bahkan geng Yang Tian dan yang lainnya seharusnya tidak bisa berbuat banyak melawan Dewa Master Embun Beku ini. Bagaimana bisa ada makhluk kuat seperti itu dari daratan bayangan bulan? Ini sama sekali tidak masuk akal. Dan dengan itu, waktu perlahan berlalu. Lin Fan telah berpikir keras tentang apa yang harus dia lakukan. Menggunakan cangkang esnya untuk melindungi dirinya sendiri, Dewa Master Embun Beku ini benar-benar tidak bisa ditembus. Bahkan serangannya tidak berdampak sama sekali. Frost Master God, jangan berlebihan dalam menindasmu sekarang. Lin Fan meraung. Frost Master God, bahkan jika aku menindasmu, apa yang bisa kamu lakukan? Keparat, wanita ini. Saat ini, Lin Fan benar-benar mengakui kekalahan. Bagus, sangat bagus. Kaulah yang memaksaku melakukan ini. Pada saat itu, seluruh tubuh Lin Fan tersentak dengan marah. Sambil menjaga jarak tetap dari Frost Master God, matanya bersinar dengan kilatan tak berujung. Karena memang akan jadi seperti itu, ayolah. Lin Fan menunduk. Sebelum dia tiba di dunia Xuan Huang, Lin Fan telah mempelajari keterampilan kungfu yang paling kejam dari semua yang ada di dunia. Setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah menggunakannya karena dia meremehkannya. Tapi sekarang dia didorong sejauh ini oleh Dewa Master Embun Beku, dia tidak bisa terlalu memikirkannya lagi. Frost Master God, kaulah yang meminta ini sendiri. Lin Fan meraung, matanya berbinar cerah. Tatapan Frost Master God pada Lin Fan dingin dan dingin, seolah-olah dia sedang menunggu monyet ini melakukan akrobatiknya. Pada saat itu, terdengar teriakan panjang. Tempat di mana Lin Fan berdiri meledak saat kekuatan tak terbatas muncul dari bawah kakinya. Meningkatkan kecepatannya hingga maksimal, dia menggunakan tubuhnya sebagai benda tajam dan menabrak langsung ke cangkang es Dewa Master Embun Beku. Bam! Tidak ada satupun retakan pada cangkang es Dewa Master Embun Beku. Apa yang sedang kamu lakukan? Dewa Penguasa Embun Beku tertawa dengan dingin. Namun tiba-tiba, dia menyadari bahwa tubuh makhluk pribumi di hadapannya ini benar-benar meledak, dengan darah segar menyembur dari mana-mana. Lin Fan terhuyung-huyung dengan liar saat serangkaian luka yang panjang dan dalam merobek tubuhnya. Teriakannya melolong ke seluruh langit dan bumi. Itu menyakitkan. Sakit, sangat sakit. Aku akan mati. Dewa Penguasa Embun Beku tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Saat ini, Lin Fan berguling-guling di kehampaan saat tubuhnya mulai rusak berulang kali. Beraninya kau menggunakan Ice Shell untuk menyerah saya. Saat ini, aku terluka sangat karena kamu.
Aku akan mati. Aku benar-benar akan mati. Lin Fan berteriak dengan tragis sementara matanya bersinar dengan kilatan ganas. Ini adalah upaya percobaan. Dia menolak untuk percaya bahwa itu tidak akan berhasil. Berdasarkan sumpah Dewa Master Embun Beku dia tidak bisa membunuhnya hari ini. Tapi, jika dia mati karena cangkang es ini, itu juga akan dianggap sebagai pembunuhan oleh Dewa Master Embun Beku. Aura Lin Fan semakin menurun seolah-olah dia akan menghilang kapan saja. Anda, Dewa Penguasa Embun Beku benar-benar bingung. Dia tidak menyangka bahwa makhluk pribumi ini benar-benar tidak tahu malu. Bab 1130, memotongmu sampai mati, Jalang. Dalam hal tidak tahu malu, tidak ada orang yang bisa mengalahkan Lin Fan. Dia benar-benar menolak untuk percaya bahwa dia tidak akan mampu menangani masalah bau hari ini. Seketika, dia merasakan sendiri langit dan bumi yang memutar. Apa gunanya menjadi laki-laki lagi? Dia mungkin saja pergi dan berubah menjadi Trani. ARGH, itu sangat sakit. Aku akan mati. Lin Fan meratap dengan tragis, seolah-olah dia hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lin Fan telah menyegel pohon parasol mythical miliknya dan beberapa gerakan lainnya, sehingga setetes kekuatan hidup pun tidak dapat bocor sama sekali. Melihat Lin Fan, Frost Master God mengerutkan alisnya. Mengangkat kepalanya ke dalam kehampaan, dia bisa merasakan keinginan misterius yang berkumpul di surga. Sumpah adalah sumpah. Meskipun dia telah bersumpah kepada Master of Chaos, sumpah tersebut tidak membedakan keduanya. Jika sumpahnya dilanggar, dia pasti akan menanggung akibatnya. Menyusul melemahnya aura Lin Fan, perasaan bahaya yang dirasakan oleh Dewa Master Embun Beku semakin kuat saat ini. ARGH, aku akan mati. Lin Fan berteriak sambil menjulurkan lidahnya dan bersiap menunggu datangnya kematian. Tidak, tiba-tiba, Dewa Penguasa Embun Beku dapat merasakan kehendak yang sangat kejam namun tak dapat dijelaskan yang meluncur turun dari surga, mengarahkan dirinya sendiri langsung ke dalam inti dewa miliknya. Berderak, satu retakan muncul di God Core-nya sementara Frost Master God memuntahkan seteguk darah segar, wajahnya menjadi sangat pucat. Rupanya, dia tidak menyangka bahwa makhluk pribumi ini akan menggunakan metode seperti itu. Pada saat yang sama, dia tidak dapat membayangkan bahwa metode seperti itu dapat melibatkan dirinya juga. Apa hubungannya ini dengan dia? Dia bahkan tidak bergeming 1 inci pun, dan dialah yang datang menyerbu. Namun, sumpah itu membuatnya bertanggung jawab atas hal itu. Tidak, berderak, aura Lin Fan semakin melemah, menyebabkan lebih banyak retakan muncul di inti dewa-dewa Master Embun Beku. Eksistensi seperti Dewa Penguasa Embun Beku akan hancur total jika inti dewanya hancur. Dengan begitu, kemampuan penyembuhan dirinya akan kurang dari 10% dari kemampuan awalnya, ingin pulih dari cedera seperti itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Masalah pribadi, kamu terlalu terkenal. Dewa Penguasa Embun Beku berteriak pada Lin Fan sekuat tenaga saat kobaran api amarah di dalam hatinya membara semakin ganas. Dia tidak bisa mengharapkan apapun selain membunuh makhluk pribumi ini sekarang. Apa yang membuatku tercela? Kamu jelas-jelas adalah orang yang membunuhku saat ini. Aku ditabrak sampai mati oleh cangkang esmu itu. Lin Fan berteriak. Dia sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dengan aura Dewa Master Embun Beku. Inti dewa di dalam tubuhnya kemungkinan besar akan hancur pada saat ini. Berderak. Suara-suara yang menghancurkan itu sangat memekakkan telinga, namun sangat menyenangkan di benak Lin Fan. Jeritan terdengar saat Dewa Master Embun Beku bersiap untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, dia menyampaikan ancamannya, makhluk asli, aku pasti akan kembali untuk membunuhmu. Ini bukanlah tempat di mana dia harus terus berlama-lama. Dia tahu bahwa makhluk pribumi ini hanya mencoba untuk menjebaknya. Meskipun makhluk pribumi tidak mungkin mati, retakan yang muncul pada inti dewa miliknya saat ini memiliki dampak yang sangat besar padanya. Hanya untuk berjaga-jaga, dia pasti harus keluar dari tempat ini secepat mungkin. Saat ini, inti dewa sudah rusak, dan dia harus meluangkan waktu untuk memperbaikinya dengan benar. Lin Fan memandang Frost Master God dan merasa bingung sejenak. Membuka pohon parasol mythical miliknya, kekuatan hidup mulai mengalir kembali ke dalam tubuhnya dengan ganas saat dia mengacungkan kapak abadi miliknya sebelum menebas Dewa Master Embun Beku. Bau sekali. Anda sebaiknya berdiri di sana untuk yang mulia. Milikmu benar-benar akan memotongmu sampai mati. Lin Fan yang awalnya setengah mati tiba-tiba hidup kembali saat dia bergegas mengejar Dewa Master Embun Beku. Dengan itu, gelombang pertempuran telah berubah drastis. Lin Fan, Han Juntian keluar dari kehampaan, tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Ketika Lin Fan melihat Han Juntian, dia segera berteriak, Grandmaster, cepat dan ikuti saya untuk menebang jalang itu. Kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri. Lin Fan yang memegang kapak abadinya dipenuhi dengan keagungan. Sikap ganas yang dia miliki saat ini benar-benar mengguncang dunia. Ketika Dewa Penguasa Embun Beku memandang Lin Fan, matanya bersinar karena amarah yang tak terkendali. Masalah asli, saya akan kembali. Berderak, seketika, kekosongan itu hancur seperti cermin, menghalangi Lin Fan di jalannya. Dan dengan itu, Dewa Master Embun Beku menghilang dari kehampaan seketika. Lin Fan menghela nafas penyesalan. Tidak disangka bahwa Dewa Penguasa Embun Beku akan benar-benar memberinya kesalahan. Ternyata semuanya menjadi peristiwa yang luar biasa. Fakta bahwa dia gagal memanfaatkan peluang luar biasa ini sungguh memilukan. Han Juntian bergegas maju. Apa yang sedang terjadi?
Itu adalah dewa penguasa daratan bayangan bulan, yang sama yang telah mendaratkan seluruh wilayah utara di negara bagian ini. Dia sangat kuat, tapi aku berhasil menemukan cara untuk mengalahkannya meskipun ada banyak rintangan. Tidak disangka dia akan berhasil melarikan diri meskipun terluka. Jika aku bisa membunuhnya, kerugian yang diderita oleh daratan bayangan bulan akan sangat besar. Lin Fan menjelaskan. Han Juntian sedikit membeku, tampaknya dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak kusangka bahwa satu dewa penguasa bisa memiliki kemampuan seperti itu. Namun, dia sangat percaya pada kata-kata Lin Fan. Pada saat itu, langit yang membeku mulai cerah saat seluruh permukaan bersalju kembali ke keadaan semula. Tiba-tiba, pikiran Lin Fan memikirkan makhluk hidup di daratan bayangan bulan yang telah mendirikan markas di wilayah utara ini, dan minatnya sangat terguncang. Grandmaster, meskipun Dewa Tuan telah berhasil melarikan diri, semua makhluk hidup di daratan bayangan bulan pasti belum punya waktu untuk bereaksi terhadap hal ini. Ayo kita cepat musnahkan mereka. Ini juga akan memberikan pukulan besar bagi daratan bayangan bulan. Han Juntian mengangguk setuju. Alasan mengapa dia mengikuti Lin Fan ke sini tentu saja karena dia takut terjadi sesuatu pada pemuda ini. Adapun embun beku di sekitar area ini, dia baru bisa merasakannya setelah tiba di sini. Sungguh luar biasa hebatnya. Meskipun dia adalah Raja Abadi, dia sebenarnya bisa merasakan kekuatan di dalam tubuhnya menunjukkan tanda-tanda membeku sepenuhnya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat dipercaya di matanya. Menjadi seseorang yang bisa memanipulasi embun beku hingga tingkat tertentu, terbukti bahwa pihak lain bukanlah makhluk sederhana. Lin Fan terbang ke kejauhan, dan dia memang bisa melihat makhluk hidup yang sedang berjuang untuk melarikan diri saat ini. Mereka semua ketakutan saat ini, tidak tahu mengapa wilayah Dewa Master Embun Beku mereka berubah menjadi seperti itu. Hahaha, Lin Fan tertawa terbahak-bahak saat suaranya bergema ke seluruh dunia. Ketika makhluk hidup melihat sosok di kehampaan itu, mereka bahkan lebih terkejut. Itu adalah makhluk pribumi dari daratan tak berujung. Ayo kita cepat kabur. Menatap makhluk hidup di bawah, mata Han Juntian dipenuhi dengan ekspresi gelisah. Ada terlalu banyak makhluk hidup di sini. Mereka bahkan lebih dari sekedar sekte itu sendiri. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Grandmaster, awalnya saya berpikir untuk membunuh mereka. Tapi, jika dilihat sekarang, jika kita bisa menyerahkannya dan memanfaatkannya, itu mungkin bisa mengurangi kerugian yang ditanggung oleh sekte-sekte di daratan tak berujung juga. Han Juntian menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin mereka membiarkan diri mereka dimanfaatkan oleh kita? Lin Fan terkekeh, "Yah, kami tidak tahu pasti. Lihat ini." Pada saat itu, Lin Fan menarik napas dalam-dalam saat auranya berubah drastis, menyebabkan cahaya Buddha yang sangat terang bersinar dari punggungnya. Lampu-lampu Buddha itu seperti spanduk yang direntangkan ke dalam kehampaan. Menyelubungi seluruh dunia, ia bersinar melintasi langit dan bumi. Cahaya pemurnian Sang Buddha Agung adalah sesuatu yang sangat menjijikkan bagi surga, dan dapat menyucikan makhluk hidup di seluruh dunia. Hal ini terutama terjadi pada makhluk hidup di daratan bayangan bulan yang sangat lemah dan lemah, bagaimana mungkin mereka bisa bertahan melawan hal ini. Saat dia menggumamkan sutra Buddhisnya, para Buddha muncul dalam kehampaan satu demi satu. Padat dan banyak jumlahnya, mereka mulai menyelimuti makhluk hidup dalam barisan mereka saat cahaya Buddha kemasan menyinari seluruh dunia. Setelah makhluk hidup di daratan bayangan bulan disentuh oleh cahaya Buddha itu, tubuh mereka menjadi kaku seolah-olah dibekukan. Letakkan dosa-dosamu dan kamu akan langsung berubah menjadi Buddha. Saat dia mengatupkan kedua telapak tangannya, cahaya Buddha yang tak terbatas memancar dari dalam telapak tangannya dan mengurung semua makhluk hidup di dalamnya. Berdiri di samping dan menyaksikan semuanya, Han Juntian benar-benar ketakutan. Bagaimana mungkin keterampilan mistik seperti itu bisa ada di alam semesta? Bahkan sekte Buddha baik dan jahat mungkin tidak memiliki benda seperti ini, bukan? Sejak Lin Fan muncul dari dunia suci kuno, dia mulai menyadari bahwa keterampilan mistik yang dia peroleh baik dari dunia suci kuno itu sendiri atau dunia Xuan Huang tidak terlalu lemah sama sekali. Faktanya, mereka mungkin tidak kalah dengan keterampilan mistik dari daratan tak berujung, beberapa dari mereka mungkin bahkan lebih kuat. Cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.